Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Malikul Mulki sebagai narasumber 1. Saya Wahyu Nugroho sebagai presenter 1. Saya Kuratu Aini sebagai juru kamera 1. Saya Silvia Lagi sebagai presenter 2. Saya Safina Nur Aulia sebagai narasumber 2. Saya Rahmanda sebagai juru kamera 2. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang kembali ke studio pada pagi hari ini. Saya Wahyu Nugroho akan berbincang-bincang mengenai ekonomi internasional yang masih menjadi euforia dalam pembangunan struktur impor dan ekspor. Ekonomi di setiap negara akan menjadi topik pada kesempatan kali ini. Saya juga akan ditemani oleh seorang ahli dalam bidang ini. Please welcome Dr. Malikul Mulki, SMM. Seorang magister ahli ekonomi dari Universitas Airlangga. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke sini dan kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan kami. Iya, tentu saja. Seperti yang saya bilang tadi Bapak, banyak sekali orang yang ingin mengetahui apa sih perdagangan internasional itu. Sedangkan kata internasional itu mencakup ruang lingkup tidak hanya di dalam negeri saja. Iya, betul sekali. Internasional yakni bukan terpatok hanya dalam negeri saja, tapi juga ruang lingkup global antar negara itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan negara lain di dalamnya atas kesepakatan kedua belah pihak itu maupun itu sendiri, ekspor maupun impor. Dan perdagangan internasional juga bisa diartikan sebagai proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan laba. Baik Pak, jika ditinjau dari segi faktor, apa saja yang bisa menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan bebas? Karena kita sudah mengetahui bahwa hakikat ini adalah sebuah perdagangan yang cukup besar dan memerlukan kebijakan-kebijakan tertentu. Bukan itu, Pak? Iya, betul sekali. Perdagangan internasional itu cukup penting sekali karena tidak hanya mempengaruhi satu negara saja, tetapi lebih dari itu. Jika kita lihat dari faktor pendorongnya, ada beberapa yang menyebabkan itu terjadi, mulai dari perdagangan sumber daya alam, adanya kelebihan produk, dan memperluas pasar, kualitas SDM, dan lain sebagainya. Berarti, jika beberapa faktor ini memadai atau tidak mendukung, akan terjadi perdagangan internasional ini berarti akan menimbulkan hambatan yang memungkinkan tidak bisa terjadi perdagangan ini bisa terjadi. Tentu saja tidak hanya ada faktor pendukung, tapi juga ada faktor penghambat di antara itu semua. Lalu hambatan apa saja yang sangat memungkinkan terjadi? Hambatan di antara itu semua mulai dari tarif yang tidak stabil, kuota yang terbatas, terjadinya konflik besar, serta birokrasi impor dan ekspor. Berarti yang hampir mendominasi hambatan itu tersendiri adalah kebijakan pemerintah antar negara. Iya benar, kamu harus ada kesepakatan di antara dua pihak, tidak hanya di satu pihak saja. Kalau kita melihat lebih dalam lagi terkait manfaatnya itu, apa saja yang bisa diperoleh oleh negara yang terlibat di perdagangan internasional ini? Manfaat yang dapat diperoleh cukup beragam, seperti menaiknya devisa negara, ekstensi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keuntungan eksternal dan internal, dan lain sebagainya. Baik Pak, pertanyaan terakhir untuk menutup pembincangan kita kali ini. Dalam perdagangan internasional pasti terdapat bentuk dan jenis tersendiri yang akan menjadi ciri khas dari perdagangan internasional itu. Baik, jika kita melihat apa itu jenis perdagangan internasional, itu sendiri terdiri atas ekspor dan impor, barter, border closing, serta konsinyasi. Berbeda lagi jika bentuk perdagangan internasional itu sendiri ada 3. Apa saja itu Pak? Perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral. Baik Bapak Malikul Mulki SMM, terima kasih atas partisipannya.
untuk berbincang bersama saya mengenai perdagangan internasional, sebuah euforia ekonomi yang punya manfaat besar dan peluang besar. Saya Wahyu Nugroho, pamit dan undur diri. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di acara kami. Pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang mengenai ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Saya telah mengundang seorang narasumber, dia adalah Dr. Sinta Alabukis, SEMPD, seorang guru besar, doktoral, ahli ekonomi dari Universitas Brawijaya. Selamat pagi Ibu. Ini juga Apa kabarnya? baik. Terima kasih telah datang di sini. Saya mengundang Ibu untuk bertanya, apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia untuk menjawab. Baik, di pagi hari ini kita akan mengawali topik dengan bincang dan membahas tentang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja, satu hal yang ingin kami ketahui di awal isu pada pagi hari ini, apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif dan kenapa ekonomi kreatif itu dinamakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, secara sederhananya, yang dimaksud dengan ekonomi kreatif ini adalah suatu konsep untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas, jasa-jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Dapat dikatakan juga bahwa ekonomi kreatif ini merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas. Istilah ekonomi kreatif ini dimunculkan oleh Hawkins ketika melihat ada gelombang ekonomi baru yang melanda di Amerika Serikat. Gelombang ekonomi baru ini didirikan dengan aktivitas ekonomi berbasis ide, gagasan, dan kreativitas. Jadi dari situlah dinamakan ekonomi kreatif. Terima kasih atas penjelasannya, sangat lengkap sekali dan mudah dipahami. Lalu, contoh-contoh apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi dan apa saja di antaranya? Baik, jadi contoh-contohnya itu ada periklanan, kerajinan, arsitektur, kuliner, video, film dan fotografi, desain, pasar barang seni, dan masih banyak lagi. Lalu, mengapa arsitektur termasuk ekonomi kreatif dan apa penyebabnya? Arsitektur juga termasuk dalam bidang ekonomi kreatif karena meliputi jasa desain bangunan, perencanaan biaya, hingga konstruksi dan pembangunan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu, jika dilihat dari segi ekonomi, apakah ekonomi kreatif penting untuk kembang di Indonesia? Penting sekali. Apa alasannya? Alasannya adalah dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif, dapat mengurangi pertumbuhan angka pengangguran di Indonesia, meningkatkan devisa negara, bisa juga meningkatkan daya tarik wisata dari suatu daerah di Indonesia, dapat membangun cita dan identitas bangsa. Baik, jika dilihat dari segi alasannya yang tadi disebutkan oleh Ibu Sinta mengenai alasan pentingnya ekonomi kreatif di Indonesia dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena ekonomi kreatif ini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, menurunkan tingkat kesenjangan sosial, dan mendorong pembaruan teknologi. Begitulah mengapa dapat mengurangi pertumbuhan angka pengangguran di Indonesia. Baik, lalu menurut Anda apa yang menjadi faktor pendorong ekonomi kreatif di Indonesia? Baik, faktor-faktornya ada kreativitas dalam sektor ekonomi, teknologi yang maju, tenaga kerja, kemudahan dalam akses komunikasi, dan media sosial. Setelah membahas faktor pendorong, lalu apa saja yang menjadi faktor penghambat untuk ekonomi kreatif ini? Ada 5 penghambat utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi kreatif ini, yakni akses pada bahan baku, pembangunan dan kemajuan teknologi yang tidak merata di Indonesia, persoalan pemodalan bagi pelaku usaha, pelindungan terhadap hasil cipta industri kreatif atau biasa disebut hak cipta, dan dukungan ketersediaan ruang publik yang masih kurang. Baik, pertanyaan terakhir untuk mengakhiri perbincangan pada pagi hari ini, apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif pada saat ini? Baik, jadi strateginya itu untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini adalah memberikan insentif pada pelaku usaha, membuat roadmap ekonomi kreatif, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif, memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif, menyiapkan investor untuk pengembangan. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Jawabannya sangat mudah dipahami. Baik, terima kasih